Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Engkaulah sumber segala kebaikan dan rahmat. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat memetik buah-buah kasih melalui sabdamu yang akan kami dengarkan. Dan semoga renungan yang akan kami dengarkan saat ini mampu membuat kami bertobat, menjadi orang jujur di hadapan-Mu Tuhan dan di hadapan sesama. Masukilah hati kami dan bertakhtalah di dalamnya, agar hati kami senantiasa menyerupai hati-Mu yang Maha Kudus. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah pintu gerbang menuju kepada Allah. Pertobatan menjadi sangat penting karena sikap tobat adalah benang yang menghubungkan kita kembali kepada Allah. Tobat membuat kita keluar dari dosa dan kesalahan yang mengucilkan kita dari hadapan Allah. Dosa adalah pemutus relasi kasih antara Allah dan manusia, karena dosalah yang membuat kita menjauh dari Allah, meski Allah senantiasa menginginkan agar kita dekat padanya. Allah menginginkan kita untuk selalu kembali kepadanya, karena pintu belas kasih-Nya takkan pernah tertutup bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang-orang Farisi yang merasa tidak senang pada kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa. Yesus yang mengajar dan makan bersama dengan orang berdosa
dan pemungut cukai membuat geram orang Farisi. Dalam situasi ini Yesus mengambil kesempatan untuk mengajar tentang sukacita pertobatan. Ada dua perumpamaan yang Yesus ceritakan. Yang pertama mengenai domba yang hilang, dan yang kedua mengenai dirham yang hilang. Domba identik dengan gembala, dan tak seorang pun gembala di dunia ini yang menginginkan domba atau hewan gembalanya hilang dan tidak kembali. Oleh karena itu, ketika dombanya hilang, ia akan mencarinya dengan sekuat tenaga hingga menemukannya. Dan ketika ia berhasil menemukannya, maka akan ada sukacita yang besar. Demikian pula lah dengan Allah. Ia adalah Bapa sekaligus gembala bagi kita. Ia sebagai Bapa karena ia senantiasa menjamin kehidupan kita, dan sebagai gembala ia senantiasa menuntun kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Allah adalah gembala yang baik hati, penuh kesabaran. Meski kita sering hilang dan tersesat karena dosa, Ia akan senantiasa mencari kita. Ia tidak rela jika kita jatuh ke dalam dosa yang membuat kita jauh darinya. Ia ingin agar kita selalu ada dalam naungannya dan menjamin kehidupan kita. Ketika kita hilang, Ia akan mencari hingga ketemu. Dan ketika Ia menemukan kita dan kita kembali kepadanya, maka akan ada sukacita yang besar. Saudaraku yang terkasih, manusia adalah harta Allah yang paling dikasihinya. Oleh karena itu seharusnya sikap kita adalah bersyukur atas kasih Allah itu. Wujud dari syukur kita ialah dengan senantiasa mengucap syukur pada kasih-Nya yang melimpah. Allah juga mengetahui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan akan senantiasa jatuh ke dalam dosa. Namun saudara-saudariku yang terkasih, Ia tidak mempedulikan itu. Ia hanya peduli pada kita karena kita adalah ciptaannya yang istimewa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita senantiasa membangun sikap tobat, kembali pada pelukan Allah yang Maha Kasih. Ia akan selalu menerima kita meski kita berlumur dosa yang menyedihkan. Ia adalah kasih dan Ia akan mengasihi kita tanpa batas, dan Ia akan bersuka cita karena kita mau kembali kepadanya dalam sikap tobat. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Kasih, atas cinta-Mu yang besar, Engkau telah rela mengorbankan putra-Mu untuk mati di kayu salib. Tuntunlah hati kami, agar kami senantiasa rindu akan Dikau yang Maha Baik. Bantulah kami untuk membangun sikap tobat, agar selalu dekat pada kasih-Mu. Demi Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan
mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.